Henry mencoba untuk menghubungi Roni, asisten pribadi Rama. Ia baru menyadari kebodohannya saat di rumah Rama mengapa ia tidak meminta nomor ponsel Rama. Selama ini jika ada pembicaraan bisnis selalu melewati Roni sang asisten. Henry tidak pernah mengetahui nomor pribadi Rama dan Rama juga bukan tipe-tipe orang yang mudah memberikan nomor ponselnya kecuali kepada orang yang dia anggap akrab. Halo asisten Roni, apakah saya bisa berbicara dengan Rama? Ini Henry, dari Suryo Projo Group. Oh Tuan Henry, maaf sekali saat ini bos Rama sedang tidak berada di tempat. Apakah ada yang harus dibicarakan atau Anda mau menitip pesan saja? Ah, begini saja, tolong sampaikan nanti malam saya ingin bertamu jika Rama tidak ada keperluan. Baik, akan saya sampaikan. Baik, terima kasih asisten Roni. Roni menutup panggilan telepon dari Henry. Rama yang sebenarnya ada di ruangan bersama Roni mengacungkan jempolnya. Bagus Ron. Bos, gimana mau diterima kunjungannya? Terima saja, aku mau lihat dia mau apa. Meskipun aku sudah tahu sih apa yang dia mau. Apa memangnya bos? Aku yakin dia mau menjodohkan anak perempuannya dengan Kai. Terus bos setuju? Enggak lah, tahun 2023 gitu loh, masih aja jodoh-jodohan. Dan aku yakin Kai tidak menyukai tipe wanita seperti putrinya Henry itu. Bagus bos, biar abang memilih sendiri pendamping hidupnya. Kau benar Ron. Baiklah, apa yang harus kita kerjakan? Rama dan Roni kembali mengerjakan pekerjaan yang sudah menumpuk di mejanya karena absennya dia kemarin. Lucky dan Mira mau tidak mau harus mengurus seluruh pekerjaan yang berada di Addis Company. Mereka benar-benar kewalahan dengan pekerjaan yang begitu banyak. Padahal belum ada beberapa jam saat Kai tidak ada. Ya Allah, kenapa kerjaan begitu banyak? Ini permintaan banyak banget. Apakah perlu kita semuanya? Hufet, jangan mas. Kau selama ini kan tahu cara kerja Kai. Nah kamu seleksi saja seperti Kai. Pilih perusahaan yang memang paling membutuhkan Addis terlebih dahulu. Ya kau benar. Setelah kupikir-pikir pantas saja anak itu ingin sejenak menepi dari riuhnya pekerjaan. Ternyata memang luar biasa melelahkan. Belum lagi dia kalau dikejar-kejar wanita yang menggandrunginya. Hais, jadi orang tampan dan kaya itu memang susah. Beruntung mukaku ini pas-pasan. Dan sudah punya kamu tentunya. Halah, gombal kamu mas. Lucky meraih tubuh Mira dan mendekatkan ke tubuhnya. Ia menatap lekat mata sang istri. Terima kasih sudah mau menerimaku yang pas-pasan ini. Kak. Lucky mencium bibir Mira sekilas, namun Mira menahannya. Ia menginginkan sebuah ciuman, bukan hanya sekedar kecupan. Mereka pun saling membelit lidah. Pasangan halal itu pun sedikit menyisipkan romantisme di tempat kerja mereka yang penuh dengan kesibukan. Astagfirullah Om Lucky Aunty Mira, kalian menodai mata suci kami. Mendengar teriakan dari orang yang tak asing bagi mereka membuat Lucky dan Mira melepaskan pagutan mereka dan membuat jarak di antara keduanya. Hei bocah, ngapain kalian kesini? Kantor bukan tempat buat main. Kalian ada keperluan apa Azza, Abra? Kami disuruh abang buat bantu-bantu di Addis selama abang pergi Om, Aunty. Lucky langsung terkulai lemas. Kai benar-benar mengerjainya dengan membuatnya menjadi pengasuh untuk Azza dan Abra. Ya Allah Kai, dosa apa aku sama kamu sehingga dirimu dengan tega menyiksaku begini? Sudahlah mas, biarkan mereka belajar mengerjakan pekerjaan di Addis, aku rasa mereka memiliki kemampuan untuk itu. Mira berucap bijak. Lucky akhirnya pasrah, ia meminta Azza dan Abra mendekat. Baiklah, mulai sekarang kalian akan bekerja di sini. Ingat untuk patuh disiplin bekerja. Kalian akan mulai bekerja sepulang dari kampus, mengerti? Siap Om. Azza dan Abra berteriak bersamaan. Sebenarnya pekerjaan di Addis ini tidaklah asing bagi mereka karena Kai jika di rumah sering mengajak keduanya untuk membantu mengerjakan. Si kembar itu pun sudah berada di depan komputer dan mulai mengerjakan beberapa keamanan sistem di sebuah perusahaan. Lucky melihat dengan kagum, pasalnya mereka sangat lincah. Wah, tak kusangka kalian begitu hebat. Makanya Om Lucky jangan suuzon dulu sama kita. Ya kan Kak? Yoi, abang tuh kalau di rumah suka minta kita yang ngerjain beberapa pekerjaan, jadi kita sudah bisa mengerjakan hal seperti ini. Haha, bagus, rupanya Kai bukannya mau ngerjain aku tapi mau mempermudahkan aku. Ketiga pria beda usia itu sampai di rumah tepat pukul 5.
Mereka bertiga melemparkan tubuh mereka di sofa ruang tamu. Loh, kalian baru pulang? Iya ya, kami diminta abang buat bantu Om Lucky di Addis. Jawab Ahza. Kenapa nggak ada yang bantu ayah di JD Group? Kalian benar-benar lah. Lu. Hahaha, ayah kayak Pak Haji penyanyi dangdut itu. Seloroh Abra. Ana yang sudah berada di rumah dari siang muncul membawakan minuman untuk ayah dan kedua kakaknya. Wah, putri ayah pengertian sekali. Makasih sayang. Sama-sama ayah ganteng. Diminum ya. Halah. Adek mah kalau nggak ada abang ayah dibilang ganteng, kalau ada abang mana pernah muji-muji ayah. Mas Abra diem deh, nanti airnya Ana ambil lagi. Glek, glek, glek. Abra langsung meminum air pemberian Ana hingga tandas. Begitu juga Ahza, mereka pun mengucap syukur bersamaan. Alhamdulillah. Kayaknya kalian capek banget. Iya sayang, mereka disuruh abang buat ke Addis. Terus aku, gara-gara absen kemarin pekerjaan numpuk banyak banget. Oh iya Mom, nanti keluarga Henry mau kesini. Mau ngapain? Bukannya Sita yang terkejut, malah Ana yang protes. Ayah awas aja ya kalau sampai mau jodohin abang sama si piranha itu. Astagfirullah, adek nggak boleh ngatain orang kayak gitu. Habisnya Mom, Ana tahu banget niatan mereka sering ke rumah. Si piranha itu kan suka sama abang. Idi amit-amit deh punya ipar kayak dia. Mom, Safira Jasmine itu adalah wanita sosialita yang hidupnya super glamor. Dia itu sombong banget, mentang-mentang toko bajunya dan merek bajunya dia booming. Butik Ana. Sama aja ayah, toko baju sama butik artinya sama. Sama-sama menjual pakaian. Melihat si bungsu begitu sewot, semua orang hanya bisa tertawa. Ana memang sangat tidak menyukai Safira. Baginya Safira sangatlah tidak cocok dengan sang abang kesayangannya. Tok. 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 Nah loh, jangan-jangan mereka udah datang. Nggak tahu apa sebentar lagi mau maghrib. Dasar nggak tahu waktu. Adek, sudah ya, nggak boleh sewot-sewot begitu, nggak baik. Iya Mom. Ana pasrah mendapat teguran sang momi. Dia sudah berjanji kepada Kai untuk patuh dengan mominya. Ayah, Ahza dan Abra bebersih tubuh dulu dan siap-siap sholat maghrib. Biar momi sama Ana yang menyambut mereka. Ketiga pria itu mengangguk patuh dan menuju ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri. Sedangkan Sita dan Ana membukakan pintu. Selamat sore Mbak Sita. Sore Mas Henry, Jeng Tias dan Vira. Mari masuk dulu. Sita membawa para tamu tersebut ke dalam rumah dan meminta Ana untuk menyiapkan minuman serta makanan ringan. Maaf ya, kami datangnya kecepatan. Tidak apa-apa Jeng Tias. Nah itu minumannya sudah datang. Ayo monggolo dinikmati. Walah. Malah ngerepotin. Jadi nggak enak. Emang, kalian emang ngerepotin, gak sadar aja. Batin Ana. Mbak Sita, Ramanya kemana kok nggak kelihatan? Apa masih belum pulang? Oh ada kok, Mas Henry sudah pulang. Tapi sedang mandi. Azan maghrib berkumandang, matahari bergantian tugas dengan rembulan. Sebelumnya maaf kalau tidak sopan. Saya tinggal sebentar dulu ya Mas, Jeng, dan Nakfira. Kami terbiasa sholat berjamaah. Silakan dinikmati dulu camilannya, atau mau ikut kami sekalian? Itu, kami nanti saja di rumah. Baik kalau begitu. Sita tersenyum mendengar jawaban Henry. Ia pun segera meninggalkan para tamu itu karena pastinya Rama dan anak-anaknya sudah menunggu. 15 menit berlalu, akhirnya Rama kembali. Rama pun masih mengenakan sarung, baju koko dan pecinya. Maaf loh Hen, lama. Oh nggak apa-apa. Ini ada apa ya, sepertinya ada sesuatu yang penting. Safira yang mendengar pertanyaan Rama tiba-tiba tersenyum. Ia sungguh tidak sabar dengan apa yang akan dibicarakan dedinya. Begini Ram, aku bermaksud menjodohkan Safira dengan putramu Kai. Mereka sudah sama-sama dewasa dan siap menikah. Bagaimana menurutmu Ram? Aku tidak bisa memutuskan Hen, aku ini orang tua. Yang mau menikah adalah anakku, jadi keputusannya ada di anakku. Dan sekarang anak laki-lakiku yang sulung itu sedang tidak ada di rumah. Dia sedang melakukan perjalanan dan belum tahu kapan akan kembali.
Baru tadi pagi berangkat. Apa? Memangnya Kai pergi kemana Om? Maafkan Om Vira, Om sendiri tidak tahu kemana Kai pergi. Dia sama sekali tidak mengatakan kemana tujuannya. Henry seketika terdiam. Ada rasa malu yang menjalar di dadanya. Secara tidak langsung Rama menolak perjodohan ini. Baiklah kalau begitu Ram. Kami pamit dulu. Dat. Ayo pulang Vira, Kai tidak ada di rumah. Kita akan datang kalau Kai sudah pulang. Iya Hen, kau benar datanglah saat Kai pulang dan tanyakan padanya nanti. Maaf Hen jika mengecewakanmu. Tidak apa-apa Ram, yang kau ucapkan memang benar. Kami permisi dulu. Henry beserta anak dan istrinya buru-buru keluar dari rumah Rama. Rama pun bernafas lega. Hufat, pas banget Kai tidak ada di rumah. Bisa jadi ini pertanda bahwa kita tidak akan pernah berbesanan Hen. Pukul 18.30 Kai kini berada di tengah Pulau J, tepatnya di kota S. Kota yang memiliki tempat ikonik 1000 pintu itu membuat Kai mengembangkan senyumnya. Kai yang memang berhenti di terminal segera mencari masjid atau musola terdekat. Alhamdulillah, ucap Kai saat melihat sebuah musola di luar terminal. Kai pun melenggangkan kakinya menuju musola tersebut untuk segera menjalankan kewajibannya yang tertunda. Setelah beberapa saat dia pun menyelesaikan kewajibannya. Kai tidak serta-merta pergi dari musola itu. Dia memilih berhenti sejenak untuk sekedar beristirahat. Seperti inilah dunia luar. Haish, selama ini aku hanya berkutat pada pekerjaanku sehingga tempat-tempat di daerah seperti ini pun aku tidak pernah melihatnya. Baiklah, sepertinya besok aku harus mengelilingi kota ini. Kai mengeluarkan air mineral dan nasi bungkus yang ia beli tadi dan memakannya perlahan. Namun seketika ia tertawa pelan. Hahaha, apa yang akan kolegaku pikirkan jika mereka melihatku begini? Haish, tapi aku rasa mereka tidak akan mengakuiku sebagai koleganya. Kai melanjutkan makan malam sederhananya. Ia sungguh merasakan sebuah hal yang luar biasa kali ini dan dia yakin keseruan perjalanannya akan segera dimulai. Setelah menyelesaikan makannya, Kai beranjak dari tempatnya. Ia hendak mencari tempat untuk tidur malam ini. Kai berjalan menyusuri jalan. Meskipun sudah malam namun suasananya tetap ramai. Terminal yang dekat tidak jauh dengan pelabuhan tersebut sangatlah banyak orang yang berlalu lalang. Namun nasib sial untuk Kai, angkot di kota tersebut sudah tidak tampak. Kai pun menertawakan dirinya sendiri yang tidak membawa ponsel pintarnya. Jika ada ponsel pintar miliknya maka akan lebih memudahkannya mencari penginapan terdekat atau memesan transportasi online menuju lokasi yang diinginkan. Hahaha, inilah yang dinamakan menyusahkan diri sendiri. Kai, terimalah perbuatanmu sendiri. Haa. Sepertinya aku harus membeli ponsel. Cari yang murah saja mungkin ya. Kai bermonolog sepanjang jalan. Jika sebelumnya ia tidak akan berpikir mengenai harga barang, sepertinya kali ini dia harus berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Kai berjalan dengan santai dan tenang sambil menikmati malam dan tentunya sambil berpikir di mana ia akan tidur malam ini. Namun tiba-tiba langkahnya dihadang oleh beberapa orang. Kai membuang nafasnya kasar, dia sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mas mau apa ya? Wui, Dudu Wong Kene, bukan orang sini. Saya memang bukan orang sini mas. Lah, dia ngerti omongannya dewe. Iya saya ngerti, mas ini mau apa ya? Berikan uangmu. Tanpa pikir panjang Kai memberikan sejumlah uang kepada orang-orang yang mencegatnya. Ia tidak mau mencari ribut di hari pertamanya datang ke daerah orang. Namun ternyata mereka tidak puas dengan pemberian Kai. Semuanya. TCK, dasar tidak bersyukur. Segitu itu sudah alhamdulillah mas. Jangan serakah. Lah, iki uang malah ceramah. Aku butuh ceramahmu. Aku butuh duitmu kesini kan. Orang-orang tersebut tidak sabar dan merebut paksa dari Kai. Kai pun menyeringai dengan perlakuan orang-orang tersebut. TCK, kalian membuatku berolahraga malam-malam begini. Jangan salahkan aku brother. Mereka tidak mengerti maksud Kai. Para pria tersebut melayangkan sebuah tinjauan, namun bisa dihadang oleh Kai. 1 lawan 2, dua orang pria bertubuh sedikit besar itu menyerang bersamaan. Buk. Namun bukannya Kai yang tumbang, tapi malah ketiga orang itu. Mengetahui kalah, salah satu pria itu bersiul.
Sepertinya ia memanggil kelompoknya. Sweet. Sweet. Dan benar saja sekelompok orang datang. Mereka berjumlah 5 orang. Kai membuang nafasnya dengan kasar. Ya Allah, baru saja mau sedikit happy malah udah disuguhin yang macam begini. Jangan ngedumel kamu bule kampung. Yang bule sopo tuh mas? Ya kamu itu. Kai meringis mendapat sebutan bule. Memang sih wajahnya sedikit kayak barat-baratan, namun ia tidak menyangka saja akan dijuluki bule. Sudahlah, kalian mau apa? Aku tidak suka bermain kasar. Aku mau semua barang-barangmu. Hei, yang benar saja. Mereka yang sudah tidak mau berkompromi langsung menyerang Kai bersamaan. Namun sebenarnya hal tersebut mudah bagi Kai. Ia malah menikmati setiap serangan yang diberikan. Buk, kletak, pak, dua. Mereka semua terkulai lemah di tanah. Beberapa luka mereka dapatkan. Namun mereka tidak menyerah. Seseorang di antara mereka hendak menghunuskan belati ke arah Kai. Namun secepat kilat belati itu malah sudah berpindah ke tangan Kai. Haish, kalian ini dikasih enak malah minta yang susah. Kai melempar belati itu ke tanah dan pergi dari sana meninggalkan sekelompok orang yang kesakitan. Tunggu. Jangan pergi. Kai berhenti lalu membalikkan tubuhnya menatap para sekelompok orang tersebut. Siapa namamu dan kau mau kemana? Namaku Bumi. Aku mau cari tempat tidur. Ikutlah bersama kami. Kau bisa tidur di tempat kami. Tanpa adanya rasa curiga, Kai mengikuti sekelompok orang tersebut dengan menaiki sebuah mobil bak terbuka. Apakah tidak apa-apa menaiki ini? Apa tidak akan ditangkap polisi? Semua tergelak mendengar pertanyaan polos Kai. Ia rasa bule ini memang benar-benar baru di kota ini. Tenanglah Bang Bule. Kita tidak akan tertangkap. Lagian ini sudah malam. Berpeganglah erat, perjalanan kita agak sedikit jauh. Atau kau mau duduk di dalam? Tidak perlu, aku di sini saja sambil melihat pemandangan kota. Mobil tersebut pun melaju membelah kota es. Mereka mencari jalan samping untuk menghindari kemacetan kota. Kenalkan, namaku Tejo. Dari mana asalmu bang? Aku dari kota Jemas Tejo. Pantas saja logatmu berbeda. Tapi ku dengar dari anak buahku kau mengerti bahasa kami. Ya sedikit, ayahku dan eyangku maksudku bapak dan mbahku asli orang Jawa. Pria yang bernama Tejo itu mengangguk mengerti. Ia mengamati Kai dari atas sampai bawah. Tampilan pria di depannya ini memang sederhana, tapi ia merasa tidaklah sederhana yang ia pikirkan. Terus Bang Bule mau apa ke kota ini? Entahlah, saat ini yang penting aku tidur dulu. Tapi aku mau tanya, apa pekerjaan kalian ini memang menodong orang seperti tadi? Tejo menundukkan kepalanya, ia mengambil nafasnya dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Maafkan kami Bang Bule, sebenarnya kami bukanlah orang seperti itu. Namun kami sungguh terdesak. Mencari pekerjaan begitu sulit. Kami memang berkelompok begini. Tapi kami tidak mencelakai orang, kami sebenarnya bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan. Lalu kami kadang meminta sedikit uang saja pada para pedagang di pasar. Kai ingin tertawa namun ia coba menahannya. Bukankah itu hal yang sama? Mereka tidak mencelakai, tapi jika tidak diberi mereka melakukan kekerasan juga. Itu sama saja Mas Tejo. Itu Mas Tejo Malak namanya. Kalau nggak dikasih, Mas Tejo mengancam dan menakuti orang. Beruntung saya bisa sedikit bela diri, kalau tidak pasti saya yang babak belur dikeroyok anggota Mas Tejo. Glek. Tejo menelan salivanya kasar. Ia gagal fokus di ucapan Kai yang mengatakan dirinya bisa sedikit ilmu bela diri. Sedikit bisa piye, lawong dia bisa membuat kami ngegeletak semua di jalan. Padahal ilmu bela diri kami lumayan. Ini orang bukan orang sembarangan sepertinya, batin Tejo. Tejo terus memperhatikan wajah Kai. Terbesit kekaguman dalam diri Tejo terhadap sosok Kai. Ia merasakan sebuah aura kepemimpinan dalam diri pemuda yang ia panggil Bang Bule itu.